Dana Moneter Internasional alias IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 0,3% menjadi minus 1,5% pada tahun ini. Dalam laporannya, IMF menyatakan hampir seluruh negara berkembang diperkirakan mencatat kontraksi ekonomi tahun ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi penyebaran pandemi COVID-19 yang terus berlanjut, serta faktor penting yang terdampak parah seperti pariwisata, termasuk ketergantungan lebih besar pada keuangan eksternal. Namun IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berbalik arah menguat menjadi 6,1% di 2021 dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali ke level 5,1% pada 2025. Di tengah ketidakpastian COVID-19, kinerja sektor manufaktur Indonesia membaik meski masih berada di zona kontraksi. Pro Manufacturing Index Bank Indonesia pada kuartal 3 2020 tercatat sebesar 44,9% meski masih belum bisa menyamai kondisi di periode yang sama tahun lalu. Setidaknya angka itu sudah membaik jika dibandingkan kuartal 2 2020 yang hanya tercatat 28,5%. Secara sektoral, seluruh subsektor mencatat perbaikan pada triwulan 3 2020 dengan indeks PMI BI tertinggi pada subsektor semen dan barang galian non-logam. Diikuti subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau. Pada kuartal 4 2020, Bank Indonesia memperkirakan kinerja manufaktur akan semakin membaik meskipun masih dalam fase kontraksi atau diperkirakan sebesar 47,1%. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat produksi minyak sawit pada Agustus 2020 mencapai 4,2 juta ton. Jumlah ini sama dengan produksi di bulan yang sama tahun lalu. Namun sayangnya, nilai ekspor minyak sawit pada Agustus mencapai 1,69 miliar dolar AS. Secara volume, ekspor Agustus mencapai 2,6 juta ton yang lebih rendah dari pencapaian Juli yaitu sebesar 3,1 juta ton. Penurunan volume ekspor ini diduga selain karena pengaruh COVID-19 yang belum mereda, juga karena kenaikan harga minyak sawit. Ekonomi Singapura di kuartal 3 2020 masih mengalami kontraksi karena hantaman pandemi COVID-19. Di kuartal 3 2020, PDB negeri Singa itu harus minus 7%. Namun angka itu lebih baik jika dibandingkan laju pada kuartal 2 2020 yang harus anjlok 13%. Ekonomi negeri jiran itu di sepanjang tahun ini memang tercatat minus 3 kuartal beruntun. Sementara itu, jika dilihat secara kuartalan pada kuartal 3 2020, ekonomi Singapura telah tumbuh 7,9% pada periode Juli hingga September. Peningkatan kinerja ekonomi Singapura pada kuartal ketiga terjadi karena pembukaan kembali ekonomi secara bertahap setelah circuit breaker yang diterapkan antara 7 April dan 1 Juni 2020. Uni Eropa memenangkan hak mengenaikan tarif 4 miliar dolar Amerika Serikat pada produk dari negeri pemasok sebagai pembalasan terhadap subsidi pembuat pesawat asal Amerika Serikat, Boeing. Keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tersebut dirilis pasca tahun lalu WTO memberi lampu hijau ke Amerika Serikat untuk mengenaikan tarif sebesar 7,5 miliar dolar AS untuk barang milik Uni Eropa. Keputusan itu keluar akibat subsidi Uni Eropa kepada Airbus yang pabriknya berada di Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Keputusan WTO terbaru itu memperdalam rekor perselisihan perdagangan AS yang memberlakukan bea masuk atas impor Uni Eropa.